Baik, teman-teman, kita masuk ke yang rekristalisasi ya. Eee, Sekilas saja karena kemarin udah dan ini juga ya, seperti ini ya, rekristalisasi. Kalau teman-teman kemarin sudah menyimak yang video pertama, konsepnya pasti sudah sampai. Pada intinya kita punya suatu padatan kristal atau serbuk yang belum murni, maka kita larutkan ke dalam pelarut yang sesuai dan nantinya dikristalkan lagi sehingga dia bisa lebih murni. Nah, inilah yang kita sebut dengan teknik pemurnian tadi, ya. Nah, caranya adalah analoginya kayak gini kemarin ya. Nih, tidak perlu tidak saya ulangi ya. Kemarin sudah, pada intinya suatu senyawa itu yang tadinya tidak terlalu larut dalam suatu pelarut tertentu, lalu kita larutkan dalam pelarut tersebut dengan cara kita panaskan, kita perbanyak ini apa namanya tampungannya dari senyawa tersebut. Tadinya kelarutannya hanya sekian, ketika kita panaskan menjadi dia si solvent ini mampu melarutkan lebih banyak. Nah, ketika solvent nanti didinginkan, maka yang tadinya zat itu terlarut kemudian akan terkristal kembali. Nah, pada saat perjalanannya itu kita lakukan penyaringan. Oke, sebelum kristal itu terbentuk, maka kita bersihkan dulu dari pengotor sehingga didapatkan larutan yang murni seperti ini. Ya, kemarin sudah. Dan akhirnya kita dapatkan kristal tersebut. Oke, ini konsepnya sudah dibahas di yang kemarin sudah ya. Kalau analogi lainnya, oke, bentar ya. Analogi lainnya ya, mohon maaf sebelumnya karena ini menyangkut dengan hal yang sensitif, tapi semoga kita doakan juga kepada korban yang terkena COVID ya. Ini hanya kita analogikan saja bahwa seperti suatu rumah sakit yang kita tambahkan sumber daya. Tadinya UGD tersebut hanya mampu menampung 10 orang, tetapi pada saat itu kita harus lakukan perbanyakan. Maka kita tambahkan sumber daya manusia, sumber daya kasurnya diperbanyak, dan lain-lain. Sama kayak kita memberikan pemanasan, kita berikan energi ke dalam pelarut tersebut. Artinya, si pelarut tersebut atau UGD tadi mampu menampung lebih banyak pasien. Nah, ketika sudah tidak terjadi pandemi suatu saat nanti, maka sumber daya tadi itu akan ditarik kembali sehingga UGD tadi hanya mampu menampung 10 orang. Nah, misalkan yang tadinya bisa 50, sekarang cuma 10, artinya 40 tadi kemana? 40 tadi akhirnya terkristal, gitu ya. Ya, analoginya seperti tadi. Nah, dalam proses kristalisasi atau rekristalisasi, nih ya, maka tahapannya secara umum adalah kita pilih pelarut yang sesuai, lalu kita larutkan zat kita ke dalam pelarut tersebut, lalu kita pisahkan dengan pengotornya, lalu setelah itu kita kristalkan senyawa yang kita inginkan dari larutan tersebut, dan selanjutnya kalau perlu dibersihkan, diulang lagi, dibersihkan lagi. Kalau enggak ya, kita langsung koleksi kristal yang kita dapatkan. Dan proses ini, rekristalisasi, merupakan kebalikan dari proses pelarutan. Ya. Jadi proses rekristalisasi ini merupakan kebalikan dari proses pelarutan karena kita ingin membuat senyawa itu malah tidak larut. Nah, contohnya kristal seperti ini ya. Ini kalau di bawah mikroskop dari suatu larutan yang secara perlahan senyawa yang tadinya larut kemudian dia menjadi terlalu jenuh, akhirnya pelarut itu nggak punya kemampuan untuk menampung dari padatan ini sehingga dia mulai pelan-pelan terbentuk kristal, gitu ya. Nah, rekristalisasi itu ini ya, melarutkan zat yang ingin kita murnikan, pelarut yang cocok itu kan kalau mohon maaf sebentar. Oke, baik. Pelarut yang cocok kan kita tadi sudah
bicara mengenai tahapan rekristalisasi, lalu pelarut apa yang cocok? Yang pertama adalah pelarut itu mampu melarutkan zat yang akan dimurnikan, walaupun daya melarutkannya tidak terlalu bagus, akan tetapi ketika kita nanti panaskan atau modifikasi, maka pelarut itu mampu melarutkan sesuatu senyawa yang kita ingin murnikan dengan baik. Nah, yang kedua, tidak melarutkan zat pencemar tadi, ya. Jadi agar nanti bisa dipisahkan sehingga larutan yang kita peroleh adalah larutan yang memang murni hanya senyawa tersebut yang nantinya akan kita kristalkan. Yang kedua, titik didih pelarut sebaiknya rendah agar pengeringannya itu lebih mudah. Yang ketiga, titik didihnya juga harus lebih rendah dari titik leleh kristal. Artinya kalau teman-teman mendidihkan pelarut tersebut, kalau titik didihnya lebih tinggi, maka ya selain mengkristal, kristalnya juga ikut meleleh. Gitu ya. Nah, kita bagusnya adalah cari pelarut yang titik didihnya di bawah titik leleh kristal yang ingin kita peroleh. Begitu muncul kristalnya, ya kristalnya nggak meleleh dan nggak terurai. Oke, contohnya ini efek tadi ya, efek temperatur terhadap solubilitas dari ini beberapa bahan. Ya. Nah, ini contohnya NH. Pada intinya di sini kita bisa melihat bahwa semakin tinggi temperatur, ya, sampel A misalnya A, maka si solvent manapun ya, solvent ini itu dapat melarutkannya menjadi semakin naik gitu ya. Jadi persentase atau daya solubilitasnya itu menjadi semakin tinggi. Semakin tinggi temperatur, maka dayanya akan semakin tinggi. Nah, inilah konsep yang kita pakai di rekristalisasi, karena ketika kita didihkan, maka dia bisa melarutkan suatu senyawa semakin banyak. Nah, ketika sudah larut dan kita turunkan pelan-pelan, contohnya ya, maka dari sini kita didihkan, lalu kita kembalikan lagi, nah, maka kelarutan suatu senyawa akan turun, gitu. Sehingga disinilah muncul kristal itu. Ya, ini salah satu penelitian yang menggunakan proses rekristalisasi, yaitu di sini garam ya, garam rakyat dari daerah Demak. Nah, ini biasanya untuk pemurnian. Nah, ini sudah saya cropkan di bagian bahan dan metode penelitian. Nanti teman-teman bisa baca di sini. Bagaimana ini ya, Agustina ini melakukan suatu proses rekristalisasi garam rakyat. Nah, ini alatnya juga nanti silakan dibaca-baca sendiri. Kalau konsepnya teman-teman sudah tahu ini ya, temperatur yang tadinya naik lalu diturunkan lagi, maka solubilitasnya akan semakin turun dan timbul kristal karena lewat jenuh dari solvent tadi ya, daya kekuatan solvent untuk melarutkan sehingga terjadi rekristalisasi. Nah, ini silakan dibaca-baca. Kalau mau di-download juga silakan, ini judulnya, ini nama penelitinya. Ini ya. Nah, ini alatnya. Oke, kalau yang belum tahu tentang pompa ini kayaknya udah tahu lah ya. Udah tahu belum sih? Pompa vakum. Ya, mana nih pompa vakum? Bentar. Udahlah, ini cuma ini aplikasinya, pokoknya teman-teman nanti silakan baca ya. Saya baca mana sih pompa vakum, nggak ketemu. Pada intinya kita melakukan suatu aduh, melakukan ini revitalisasi agar sistem adalah menggunakan solvent, ya, penguapan solvent, pemanasan juga udah, kemudian saring dengan kertas saring dan saringan vakum. Oh, di sini ya. Nah, ini ya. Jadi biasanya ketika kita melakukan suatu penyaringan dan
penyaringan itu kalau tidak divakum atau disedot gitu ya, itu biasanya lama sekali. Maka kita gunakan suatu pompa vakum yang nantinya akan me ini apa namanya, me contohnya ginilah. Nah, kita punya saringan, gampangnya gitu. Nah, ini kita tuang cairan yang ingin kita peroleh beserta kristal. Kalau dia sudah mampat kayak gini, memenuhi, ini nggak netes-netes gitu ya. Oleh karena itu kita vakum, kita tarik terus udara ke sini sehingga cairan yang tadinya ngumpul di sini akan bisa lewat celah-celah sehingga turun ke bawah, mempercepat proses filtrasi. Nah, itu. Oke, yang kristalisasi sudah, nggak perlu lama-lama ya. Nah, ini yang paling penting, yaitu yang inframerah. Oke, kita ke konsep dulu. Nanti video yang ketiga baru contoh-contohnya sekaligus ini apa kesimpulan saya buat lewat tulisan ya biar enak. Nah, kita masuk ke konsep inframerah dulu. Ya, nah ini ya, inframerah ada di sini. Nah, spektroskopi inframerah. Nah, ketika kita bicara mengenai spektroskopi inframerah, apa yang akan saya jelaskan nanti adalah dasarnya, lalu contoh-contoh dalam menganalisis spektra. Dasarnya itu nanti ada apa yang terjadi pada inframerah dibanding dengan UV kan beda. Lalu apa itu vibrasi gugus-gugus? Ya. Kalau yang kedua, spektra nanti ada yang namanya frekuensi gugus-gugus, lalu gugus utama yang akan kita bahas. Yang ini sangat penting, yang harus teman-teman ketahui lebih dulu dibandingkan yang lain. Oke, kenapa ada kata vibrasi, kenapa ada kata-kata frekuensi? Kita lanjut ke sini. Ups. Ini nanti dibaca sendiri. Ya, intinya di sini kita dalam melakukan analisis menggunakan spektroskop inframerah, kita bicara mengenai wave number dan wavelength. Artinya ya lambda dan frekuensi. Gitu. Ya rumusnya kayak gini ya. Kalau kita misalkan lihat di sini, nah ini kan frekuensi itu berbanding balik dengan wavelength. Nah, sepertinya semakin panjang lambda yang kita gunakan, maka semakin rendah frekuensinya. Sebaliknya, semakin tinggi frekuensi, semakin pendek wavelength atau lambda yang kita gunakan, panjang gelombang, maka semakin tinggi juga frekuensi yang kita dapatkan. Ini basic fisika. Oke, nah, ya, dalam kaitannya dengan inframerah, kita banyak menggunakan frekuensi. Ini ya, ini yang akan kita bahas nanti. Kalau UV pakainya ini. Kalau inframerah ini dan wavelength dan frekuensi, tapi lebih banyak yang ini. Lebih enak kita bahas kalau acuannya adalah frekuensi, bukan panjang gelombang ya. Lanjut. Nah, apa bedanya absorpsi inframerah dengan absorpsi sinar UV? Kita silakan teman-teman lihat ini. Ya, ketika kita membicarakan mengenai absorpsi inframerah, bedanya dengan UV adalah vibrational energy. Maka kalau yang UV kaitannya adalah dengan eksitasi elektron terluar, ya eksitasi pi ke pi star, sigma ke sigma star. Maka kalau berbicara mengenai inframerah adalah vibrasi pada gugus-gugus yang ada pada senyawa tersebut. Kalau bicara mengenai absorpsi pada inframerah, ya not sufficient energy for electron excitation. Jadi ya tidak terjadi eksitasi seperti pada UV, tidak. Akan tetapi hanya terjadi vibrasi. Vibrational energy ini menyebabkan suatu vibrasi pada gugus yang ada pada ini senyawa tadi ya. Nah, makanya kalau kita bicara mengenai inframerah, maka akan selalu berkaitan dengan yang namanya vibrasi. Ya,
Nih, ada lagi nggak ya? Oh, ini toh, ya. Vibrasi ikatan molekul gitu. Nah, untuk ikatan molekul itu juga dapat bervibrasi, maka ada juga satu aturan lagi, bukan aturan ya, suatu syarat lagi, yaitu hanya ikatan yang dapat terjadi perubahan momen dipol saat bervibrasi yang dapat mengabsorpsi inframerah. Ini ya, biasa kita sebut dengan IR aktif. Artinya senyawa tersebut memiliki momen dipol. Oke. Jadi senyawa yang kita uh, ingin analisa, kita berikan suatu frekuensi vibrasi, terjadi vibrasi pada ikatan molekul itu, akan tetapi syaratnya adalah dia memiliki momen dipol, sehingga dapat terjadi suatu vibrasi. Kalau nggak ada ya nggak punya momen dipol, gitu ya. Nah, ini silakan nanti dibaca sendiri. Ini gampang ya. Lanjut. Nah, pada intinya ketika kita bicara mengenai suatu vibrasi pada spektra inframerah, maka analoginya adalah seperti ini. Kita punya suatu masa pertama dan masa kedua yang dihubungkan oleh ikatan seperti ini ya. Nah, ketika kita suatu masa kedua masa ini mendapatkan radiasi inframerah, maka akan terjadi suatu vibrasi getaran antara M1 dan M2 ini seperti Pegas, gitu ya, kayak gini. Nah, secara Hooke's law artinya ini lanjut aja lah ke sini ya, biar cepat. Tapi pada intinya ini ya, dasarnya adalah Hooke's law ini. Ya, rumusnya seperti ini. Akan tetapi rumus ini yang mendasari fenomena seperti ini. Ya, yang pertama, mu ini yang ini didapatkan dari ini. Mu ini ada kaitannya dengan faktor massa ini ya. Oke, kalau kita lihat seperti ini, kita lihat massa dari dua atom yang saling ini berikat CH. Mungkin kalau teman-teman lihat di sini masanya semakin besar, CO, Cl, Br, I. Ya kalau yang hafal sistem periodik unsur, maka ketika semakin besar massa yang ada, ternyata frekuensi vibrasinya semakin menurun. Karena rumus inilah yang kita gunakan mendasari, artinya gini. Kalau teman-teman punya suatu Pegas, ya taruh di tangan teman-teman satu dengan beban yang semakin berat, teman-teman ayunkan, maka naik turunnya benda itu akan semakin cepat atau semakin lambat. Ya, Pegas, ini ya, dikasih ini beban. Ketika bebannya seperti ini dan bebannya seperti ini, maka Pegas itu naik turunnya akan beda frekuensinya. Semakin berat beban yang kita berikan di Pegas ini, maka frekuensi dia naik turunnya akan semakin pelan dibandingkan dengan beban yang kecil. Apalagi yang beban cuma kayak gini, dia pasti naik turunnya kencang sekali ya. Jadi ini pengaruh massa terhadap frekuensi dari frekuensi gugus-gugus hasil spektra inframerah. Tuh. Nah, juga kaitannya dengan apa yang terjadi pada ikatan tersebut. Ada yang namanya stretching, ada yang namanya bending. Ini juga punya frekuensi masing-masing. Selanjutnya, hibridisasi juga memiliki pengaruh terhadap frekuensi. Nah, tiga dasar inilah yang teman-teman harus ketahui. Ini ya, satu, massa yang berat ya, massa dari ini massa dari gugus tadi, antara dua atom tadi ya, massa satu dengan massa atom satunya. Yang kedua adalah terjadinya vibrasi tersebut seperti apa? Apakah merupakan suatu stretching atau bending? Ini nanti ada di belakang penjelasannya. Yang ketiga adalah hibridisasi. Hibridisasi ini juga berpengaruh
terhadap frekuensi yang terjadi. Oke ya. Kalau kita bicara mengenai frekuensi, kalau semakin besar itu semakin ke kiri. Ya, makanya 3.300 itu selalu di kiri, bukan yang kanan yang besar ya, akan tetapi frekuensi yang terus besar adalah yang di sebelah kiri. Karena apa? Karena kita bicara mengenai panjang gelombang yang paling besar adalah yang paling kanan, tapi kalau frekuensi itu yang paling kiri, gitu ya, yang tadi ini. Nah, ini ya. Spektranya juga seperti ini. Nah, ini ya, tuh. Tuh, yang paling kiri, yang paling besar, yang paling kanan, yang paling kecil. Oke, lanjut. Nah, kita sudah ini ya aplikasi hukum Hooke tadi, artinya terdapat 3 macam dasar ketika kita akan melakukan suatu interpretasi atau penginterpretasi dasar-dasar mengenai spektra inframerah gitu ya. Nah, yang pertama adalah massa, yang kedua adalah terjadi apa di ikatan itu, yang ketiga adalah hibridisasi yang terjadi SP, SP2 atau SP3. Nah, lanjut. Nah, bentuk vibrasi kita yang kedua ini. Nih ya, ada yang namanya stretching, ada yang namanya bending. Kalau stretching itu perubahan pada apa namanya nih, ikatan kimia, length-nya atau panjangnya. Jadi kayak teman-teman stretching gitulah ya. Kalau bending artinya seperti ini ya, di bend atau ditekuk. Itu kalau stretching ditarik ulur. Kalau yang bending ditekuk, lepas, tekuk, lepas. Nah, itulah yang terjadi pada gugus-gugus. Nah, ini contoh dari stretching dan bending ada berbagai macam. Ya, dua dimensinya seperti ini. Ada yang stretchingnya simetrik, yang sama-sama tertarik atau satunya tertarik atau satunya nggak tertarik, itu namanya asimetrik. Ada juga bending, ada yang namanya rocking, scissoring, faking, dan twisting. Dan hasilnya seperti ini ya, rangkumannya. Nah, kita ingin tahu apa sih maksudnya ini, twisting, waking, itu ya seperti ini. Ini analog, untuk lebih mengetahui ini animasinya. Simetrik, ya, ini simetrik. Ini asimetrik yang bawah, stretchingnya gitu ya. Lalu ada rocking ke kanan kiri, scissoring tuh seperti ini ya, ketemu ini ke depan semua atau ke belakang semua bareng-bareng, atau ini ke depan belakang tapi nggak bersamaan. Nah, inilah yang terjadi pada gugus-gugus dari senyawa yang kita ingin analisa. Nah, sudah pusing? Nah, ini sudah pusing ya. Ini dasar-dasarnya aja, tidak akan saya keluarkan di ujian, akan tetapi teman-teman harus tahu bahwa terjadi hal-hal ini pada saat kita melakukan suatu analisa menggunakan spektroskopi inframerah. Ya, tetapi ini harus tahu teman-teman. Kalau ini sambil catatan nggak masalah, ini untuk pengetahuan dasar. Tapi yang ini stretching, vibrasi itu terdiri dari stretching dan bending, inilah yang teman-teman harus hafal. Oke, ya. Nah, ini cuma untuk kalau farmasi ya nggak akan sedalam ini, kecuali teman-teman nanti mendalami. Nah, selanjutnya yang ingin saya jelaskan bahwa ketika kita bicara mengenai spektroskopi inframerah, ya keuntungannya adalah rapid, sensitif, cepat ya, sensitif karena benar sangat sensitif, kadar yang sangat kecil dia bisa mendeteksi gugus-gugus tertentu, nggak kayak UV gitu ya, lalu tidak mendeteksi sampel, lalu presentation sampelnya atau penyiapan sampelnya mudah, nggak kayak UV yang ribet gitu ya, lalu bisa digunakan untuk kualitatif dan juga kuantitatif, sehingga dalam infrared spektroskopi ini bisa kita sebut dengan teknik fingerprint atau sidik jari. Nah, kalau teman-teman bingung kenapa sample presentation ini lebih mudah, nah ini tadi saya suruh baca di sini ya.
Nah, ini. Jadi gampang, nggak kayak seribet. UV harus bikin kurva baku, bikin ini, bikin itu, dilarutkan dalam ini. Nah, kalau IR itu sangat mudah. Memang teori dan konsepnya itu agak ribet, akan tetapi kalau sudah tahu teorinya, teman-teman kerjakan di lapangan, nggak sampai 1 jam udah bisa dapat berapa sampel, ya. Jadi cepat sekali, ya. Nah, nanti jadinya seperti ini, gitu ya. Senyawa yang kita akan uji hasil, mohon maaf ada suara motor. Senyawa yang kita uji nanti hasilnya adalah seperti ini, gitu ya. Nah, ini tuh ada artinya. Spektra ini maksudnya apa? Spektra ini maksudnya apa? Dan ini hubungannya dengan frekuensi di sini. Contohnya, terdapat puncak di frekuensi ini. Kira-kira ini gugus apa? Terdapat puncak di frekuensi ini. Kira-kira ini gugus apa? Terdapat puncak di frekuensi ini. Ini gugus apa? Gitu ya. Nah, kita sudah belajar basicnya bahwa ketika kita bicara mengenai inframerah, maka yang terjadi adalah vibrasi. Gitu ya. Maka setelah itu, kita juga harus mengenal spektra inframerah. Nah, spektra itu sendiri pada inframerah itu bagian Y atau bagian yang horizontal ini terdiri dari frekuensi, yang ini adalah persen transmitan. Ini ya. Nah, transmitan itu apa? Ini juga sudah dijelaskan di sini. Nah, ini nanti dibaca sendiri ya. Transmitan, kenapa namanya transmitan sih? Gitu. Ini transmitan itu di sini. Oke, kita sudah kenalan dengan spektra inframerah, dan ini adalah transmitan dari senyawa yang ingin kita ketahui. Ini kalau kita bicara puncak atau dasar dari satu transmitan itu yang ini ya, ini. Nanti biasanya ada angka-angkanya di sini. Di sini ada angkanya, ya. Nah, dan setiap angka ini ada maknanya. Lanjut. Nah, ketika kita bicara mengenai spektra inframerah, maka ada 2 macam region atau daerah. Yang pertama adalah daerah fingerprint. Yang kedua adalah daerah gugus, vibrasi gugus. Nah, disinilah kita bisa melakukan satu analisa di area gugus ini. Analisa secara general. Nah, kalau sudah masuk fingerprint ini kaitannya dengan setiap senyawa itu memiliki kekhasan di sini yang kita, ya mungkin teknologi sekarang belum bisa membedakannya, kan, tetapi ini tuh khas. Jadi misalkan cuma beda satu atom, satu gugus, mungkin di sininya beda nanti. Jadi yang tadinya ini 2, di sini ternyata cuma ada ini, yang ini hilang. Nah, itu bisa, itu yang kita sebut dengan fingerprint analysis, gitu ya, di sini. Jadi nanti teman-teman kenalan dulu ya, yang satu area fingerprint ini, yang satunya area vibrasi, dan teman-teman nanti akan banyak berkecimpung di sini, area vibrasi. Ini ya. Nah, ini contohnya area fingerprint ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu walaupun senyawanya hampir sama ya, sama-sama minyak, akan tetapi di sini sangat berbeda. Ya. Tuh, ada yang ininya lurus, ada yang ada ininya gitu ya, ada yang pokoknya beda-beda di sini. Walaupun hampir mirip tapi pasti ada bedanya. Ini ya, ada yang oil di sini. Ini dari 17 sampel ini, maka masing-masing itu punya kekhasan, ciri-cirinya. Nih, khasnya ini ada ininya, ada ininya. Nah, karena itulah di regio ini kita sebut dengan analisis fingerprint. Ini ya, kalau di sini enggak. Ini umum. Dari sini ke sini itu umum. Nah, kalau kita bicara membedakan antara satu senyawa dengan senyawa lainnya yang cuma beda berapa gugus, satu gugus bahkan ya, maka kita bisa bedakan di sini. Jika suatu sampel kita terdiri atas 2 campuran, maka ketahuan di sini.
walaupun campuran itu mirip gitu ya, dan tidak bisa dipisahkan secara kimiawi atau analisis UV sulit untuk membedakan, tapi kalau inframerah bisa. Karena itulah, nah contoh ini ya, ini suatu isomer yang propan 1-ol dan propan 2-ol, cuma beda lokasi OH ini ya. Tuh, nah, kita lihat ini hampir mirip, tetapi pada sidik jari ini ada perbedaan. Kira-kira di mana? Teman-teman bisa lihat sendiri. Di sininya beda, di sininya beda, di sininya beda. Padahal secara kimia dia merupakan suatu isomer yang ya sulit untuk membedakan gitu ya. Tapi dengan spektra inframerah kita bisa lihat rego ininya itu sangat mudah sekali membedakannya. Oke, selanjutnya berbicara mengenai spektra inframerah, kita tadi sudah melihat spektra inframerah ya. Yang bagian sini frekuensi, bagian sini transmitan. Ini merupakan hasil pembacaan yang dibaca dari frekuensi mulai dari paling kecil sampai paling besar ini ya, sehingga muncullah seperti ini serapan maksimal yang didapatkan oleh suatu gugus, sehingga muncullah di puncak-puncak atau lembah-lembah tertentu ini ya. Nah, ketika kita bicara transmitan, maka kita hanya bisa menganalisis gugus apakah yang terdapat dalam senyawa tersebut. Akan tetapi, si spektra IR ini juga punya keunggulan. Selain transmitan, kita juga bisa menggunakan absorbansi. Jadi kita bisa sekaligus mengukur kadar dari senyawa tersebut. Dan itu sangat mudah sekali. Nah, kalau transmitan bentuk kurvanya, bentuk spektranya seperti ini, jadi teman-teman jangan ini ya, jangan tertukar. Kalau bicara transmitan itu bentuknya seperti ini. Kalau bicara absorban, IR itu seperti ini. Ke atas. Puncak-puncak ini. Puncak-puncak kalau kaitannya dengan absorban, kalau kaitannya dengan transmitan, dia ke bawah. Lembah-lembah. Oke, jadi sebelum kita masuk ke analisis spektra nanti, pada inti yang ingin kita bahas nanti adalah yang pertama, teman-teman nanti lihat puncaknya, lalu yang kedua lihat intensitasnya, yang ketiga lihat frekuensinya. Dan nanti ini kita pelajari di video yang ketiga ya. Nah, yang pertama lihat puncaknya dulu. Oh, ini puncak, ini puncak, ini puncak, ini puncak. Yang kedua, lihat intensitasnya. Kalau ini juga puncak, tapi intensitasnya cuma di sini. Ini nggak ada maknanya. Ini ada sih, tapi teman-teman belum sampai. Ini di sini mungkin ada puncak ini ya, puncak kecil. Tapi nggak ngopo karena ini nggak ada apa ya, nggak ada harganya lah gitu lah. Nah yang dilihat ya ini puncak ini gitu ya. Karena kita lihat selain lihat puncak atau lembah lah dalam artiannya, juga kita lihat intensitasnya. Dia intensitasnya seperti apa? Kalau terlalu kecil ya itu nggak ada maknanya. Kalau intensitasnya cukup untuk terjadi pembacaan, maka oh ini gugus tertentu. Yang ketiga adalah lihat frekuensinya, yaitu kita tarik ke bawah. Nah, setiap puncak-puncak ini memiliki frekuensi tertentu. Ini ya, dan setiap area frekuensi ini menandakan gugus-gugus tertentu dari suatu senyawa yang kita analisa. Oke, ini ada maknanya. Kenapa dia di sini? Kenapa puncak ini di sini? Di 1600 itu kira-kira gugusnya apa aja sih? Di 1400 kira-kira apa aja sih? Contohnya ya, di sini ini gampangannya ya. Di sini ada CH. Di sini juga ada CH. Di sini ada OH dan NH. Di sini ada CO, gugus CO dan lain-lain. Nah, itu nanti teman-teman kalau sudah latihan hafal sendiri. Akan tetapi untuk sekarang kita hanya
belajar konsepnya saja. Oke ya. Nah, untuk selanjutnya ke depan, nah ini sudah masuk ke pembahasan spektra, akan kita lihat di video yang ketiga ya, biar nggak capek. Sekian, kita nanti lanjut ke video yang ketiga.